pendidikan politik yang arif dan bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tidak akan mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi. Paloh berkata Nasdem berkepentingan atas pencapaian pemerintahan Jokowi. Partainya akan tetap mendukung penuh Jokowi hingga masa jabatan berakhir. Soal reshuffle kabinet, Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebelumnya PDIP mendesak Jokowi untuk mencopot menteri-menteri Nasdem. Usulan itu disampaikan setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Jarod juga menyarankan menteri-menteri Nasdem untuk mundur. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah, sallallahu alaihi Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu alaihi Muhammad ya Allah ya Rabbi, salimna bil Indonesia. Bismillah, sallallahu alaihi Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ya rabbullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu min husnul khatimah. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama memikirkan tentang sesuatu fenomena yang ada saat ini, yang mana masalah politik yang terjadi di Republik Indonesia ataupun dinamika politik yang terjadi saat ini di Republik Indonesia. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya apa yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum di sini menggambarkan bahwasanya orang-orang politik ataupun politikus di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia, banyak menjual dirinya. Itu yang membuat Allah nggak suka. Kenapa? Kenapa para politikus atau para pemain politik di Republik Indonesia ini menjual dirinya, tanda petik? Ya itu tadi. Karena politik itu memang seperti itu adanya. Makanya jika Anda terjun politik punya idealisme, Anda akan tersingkir. Nah, itu bedanya politisi atau politikus dengan pejuang, di situ bedanya. Kalau pejuang dia punya idealisme. Sampai kapanpun dia istiqomah dengan idealisme. Tapi politikus tidak. Dia akan mengikuti warna, dia akan mengikuti arah angin, dia akan mengikuti gelombang kemana yang lebih besar ataupun yang memiliki kepentingan besar. Makanya filosofi politik itu sampai akhir zaman tidak akan ada perubahan apa. Tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi, yang ada kepentingan. Subhanallah. Ketika Nasdem mendeklar bahwasanya Bapak Anies Baswedan sebagai capres di 2024, lokomotif Jokowi agak goyang. Tentunya karena ini menyangkut kredibilitas seorang presiden, masih menjabat tapi sudah disenggol oleh kekuatan koalisi yang beliau bentuk. Nah, disinilah kepiawaian sang Bapak Surya Paloh ataupun yang notabene Ketua Umum Nasdem bermain cantik tentunya. Ya, beliau sudah tidak asing dalam dunia politik. Ya, alumni Golkar lagi, binaan Orde Baru. Itu udah rahasia umum. Rata-rata alumni Orde Baru pemain tangguh dan piawai dalam bermanuver.
Di ketika Nasdem mendeklarkan Anies Baswedan, di saat yang sama beliau langsung merapat ke Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi terlihat sedikit agak kebakaran jenggot kalau bahasa ini. Kenapa kebakaran jenggot? Ya manusiawi. Karena ini menyangkut harga diri seorang presiden. Ya, ditusuk dari belakang secara terang-terangan, masa diam saja? Ya harga diri seorang politisi beliau juga. Pak Haji Joko Widodo mampu menempatkan diri ya di sini. Di sini kepiawaian beliau juga, walaupun beliau pemain baru, tetapi beliau mampu menempatkan diri. Artinya apa? Beliau sadar sebagai kepala negara, tapi di satu sisi beliau sadar seorang politikus yang mempunyai kepentingan pragmatis. Nah, disinilah kita lihat ketawaduan dan kecerdasan Bapak Surya Paloh. Sebelum diminta, beliau langsung datang ke istana, berdialog empat mata, melobi-lobi kecil. Nasdem tidak akan keluar dari koalisi dari pemerintahan Bapak Joko Widodo sampai akhir jabatan beliau. Itu menunjukkan Nasdem bukan pengkhianat. Nah, itu kecerdasan Bapak Surya Paloh tentunya harus kita hormati ya. Nah, Bapak Jokowi, begitu Bapak Surya Paloh menemui beliau di istana, sumringah tentunya. Karena apa? Karena dengan kedatangan Bapak Surya Paloh menunjukkan Bapak Surya Paloh mesti sungkan, mesti menghormati, mesti menghargai status beliau sebagai seorang presiden plus sebagai teman koalisi. Nah, disinilah politik itu. Dan lebih cantik lagi ketika PKS mendeklarkan merestui Anies sebagai capres dari PKS, Nasdem tidak datang utusannya sama sekali. Bahkan beliau milih merapat ke Golkar menemui Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga. Subhanallah, di sini kecerdasan Bapak Surya Paloh lagi. Subhanallah. Jadi beliau menunjukkan, beliau malah merapat ke Golkar, bukan ke PKS yang sedang mendeklarkan Anies Baswedan. Dan kenapa Nasdem tidak datang utusannya? Golkar adalah prioritas. Ya, cakep sekali bahasanya. Golkar adalah prioritas. Nah, inilah pentingnya kita. Dan kita bangga dengan tokoh-tokoh Bapak Surya Paloh seperti Bapak Surya Paloh ini. Kenapa? Mempertontonkan pendidikan politik yang arif dan bijaksana. Ya, jadi kalau setiap politisi di Indonesia ini seperti Bapak Surya Paloh, adem Indonesia ini. Walaupun terjadi pergesekan yang luar biasa, tetapi bisa soft, bisa cool, ya, bisa tenang. Jadi rakyat arus bawah ini tetap bisa cari makan, nggak ikut-ikut gerasa gerusu istilahnya. Ya, ini kembali lagi jam terbang Bapak Surya Paloh, jam terbangnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Decision maker, ya. Beliaulah the maker yang the king maker yang sebenarnya, real the king maker di Republik Indonesia ini, Bapak Surya Paloh. Itu tidak bisa kita tutup kemungkinan. Ketika orang tidak peduli dengan Bapak Jokowi, beliau yang mengusung pertama kali. Ketika orang tidak peduli dengan Anies Baswedan, meragukan Anies Baswedan ini adalah tangan kanannya Arab Saudi ataupun Arabisasi, beliau muncul sebagai pendukung. Dalam dunia politik yang menjual diri itu hal yang biasa. Jadi kalau Anda tidak jago menjual diri, jangan terjun dalam dunia politik. Di dunia politik itu kita harus bisa menjual diri, menjual diri kita, self marketing ya, agar kita mau dibeli dengan orang lain. Bapak Anies pintar menjual diri sehingga Partai Nasdem, PKS, Demokrat mau membelinya sebagai capres. Tapi tentu saja di belakang layar bukan sekedar menjual diri. Ada proksi-proksi yang bermain tentunya yang tidak semua masyarakat awam paham permainan high politik ini. Tapi ya sudahlah, kita tidak perlu menggubris itu. Yang jelas kita punya negara, punya aturan, punya demokrasi sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Mari kita ikutin the rule of game-nya. Sampai di mana batas akhir permainan ini. Jadi carut marutnya permainan politik di menjelang akhir periode Bapak Haji Joko Widodo ini, kita ikutin saja, jangan ikut-ikut panas, ikutin saja permainan mereka. Beliau-beliau ini sudah paham kemana arah angin akan diarahkan. Walaupun pada kenyataannya banyak rakyat-rakyat miskin yang masih termiskinkan di Republik Indonesia ini. Tapi itulah dalam sebuah negara harus ada proses. Prosesnya harus pelan tapi pasti. Yang jelas kita hormati Bapak Joko Widodo sebagai presiden sampai saat ini. Dan kita berharap para oposisi bermain cantik, mengedukasi rakyat agar tidak gontok-gontokan di bawah. Karena apa? Sekarang situasi ekonomi sulit. Kita cari makan saja susah. Jangan libatkan rakyat untuk bermain politik pragmatis, apalagi pro politik brutalisme. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karenanya kita
mengapresiasi tindakan Bapak Surya Paloh yang mendatangi istana, mendatangi Golkar sebagai trik ataupun sebagai manuver politik untuk mendinginkan suasana. Seakan-akan beliau tidak bersama Bapak Joko Widodo lagi. Dengan datang ke Partai Golkar, beliau menunjukkan saya masih sahabat kalian. Walaupun untuk Capres 2024 kita berbeda, tetapi saya masih bersama kalian. Saya komitmen membangun bangsa ini sampai akhir masa jabatan Bapak Joko Widodo. Semoga reshuffle tidak perlu terjadi, karena sangat disayangkan nanti citra Bapak Haji Joko Widodo ataupun Bapak Presiden yang sekarang akan turun kalau terlalu banyak reshuffle. Kenapa? Ngambekan istilahnya. Sedikit saja parpol koalisi bermasalah, reshuffle. Jadi di sini Bapak Haji Joko Widodo juga menunjukkan jiwa kesatria beliau. Beliau tetap tenang, tidak terprovokasi dengan Nasdem mendukung Baswedan. Beliau tidak emosional, walaupun dadanya geber-gemuruh, tapi beliau tetap rasional. Inilah politisi sejati, walaupun dalam dunia politik ikhlas menjual diri sampai harga yang termurah. Yang penting kepentingan tercapai. Barakallah, subhanallah, walhamdulillah, bil alamin. Sallu ala nabi.